BSI dikonfirmasi telah terkena ransomware. Layanan di PT Bank. Ingat gak sama hacker yang waktu itu sempat meretas bank? Dan mencapai kesepakatan peretas serangan siber terhadap sistem Bank Syariah Indonesia atau BSI bukan hanya berdampak pada nasabah BSI, tapi juga membuat was-was nasabah bank lain karena khawatir terhadap serangan serupa. Sebagian besar cabang di Banda Aceh sudah bisa, namun dengan mobilnya ini belum bisa terakses dengan penuh, dengan optimal, belum. Jadi harapan kami dan saya khususnya mahasiswa untuk mempercepat normalisasi dari kinerja BSI ini. Sebelum itu, mari kita ketahui apa itu cyber attack. Cyber attack adalah tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menyerang sistem komputer, jaringan, atau data digital dengan tujuan tertentu. Biasanya untuk mencuri, merusak, mengubah, atau mengganggu informasi dan operasi sistem tersebut. Di sini kami mengambil kasus yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 dan saya sendiri Resna Septiani dan kedua teman saya itu Ufi Latifah dan Rahayu Dwi Putri. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah kasus serangan cyber attack pada perusahaan Bank Syariah Indonesia, di mana materi ini akan dijelaskan oleh teman saya itu Ufi Latifah. Kepada Ufi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Ufi Latifah akan menjelaskan terkait profil dan kronologi cyber attack pada Bank Syariah Indonesia. Profil dari Bank Syariah Indonesia itu termasuk jenis usaha lembaga keuangan perbankan berbasis prinsip syariah. Bentuk badan usahanya yaitu perseroan terbatas, tanggal berdiri pada tanggal 1 Februari 2021. Kantor pusat terletak pada Jalan Abdul Muiz nomor 2-4, Jakarta Pusat, Indonesia. Website resminya www.bankbsi.co.id. Kepemilikan oleh PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya, kronologi terkait mengapa Bank BSI terkena cyber attack. Pada tanggal 8 Mei 2023, layanan BSI di mana mobile banking dan ATM-nya mengalami gangguan. Pada awalnya, BSI mengumumkan gangguan tersebut disebabkan oleh pemeliharaan sistem. Sebelum 8 Mei, kemungkinan beberapa hari atau seminggu sebelumnya, menurut hasil investigasi, pencurian data besar-besaran dan enskripsi sudah terjadi lebih awal. Pada tanggal 14 Mei 2023, kelompok Lockbit mengklaim mencuri kurang lebih dari 1,5 terabyte data dari BSI dan memberikan tenggat kepada Bank BSI untuk tebusan selama 72 jam. Namun pada tanggal 16 Mei 2023, karena tenggat waktu tidak dipenuhi, kelompok tersebut mulai mempublikasi dan melepas data ke situs gelap atau dark web. Akhirnya, karena tekanan dari publik meningkat, BSI mengkonfirmasi terjadi serangan cyber dan bekerja sama dengan BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara, OJK, serta pihak kepolisian untuk melakukan investigasi dan pemulihan sistem. Layanan perbankan secara bertahap kembali pada akhir Mei 2023, namun proses pengamanan data dan pemulihan kepercayaan publik masih terus dilakukan hingga beberapa bulan setelah kejadian. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya itu Rahayu Diputri. Pada Rahayu dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang dampak serangan atau kerugiannya. Yang pertama yaitu kebocoran data pribadi nasabah dan karyawan, termasuk nama, nomor telepon, alamat, nomor rekening, nomor kartu, dokumen legal, dokumen NDA, password untuk layanan internal dan eksternal bank. Lalu volume kerugian itu diklaim 1,5 terabyte data, yaitu lebih dari 15 juta individu terdampak. Lalu gangguan operasional layanan BSI seperti mobile banking dan ATM terganggu selama beberapa hari. Yang selanjutnya yaitu dampak terhadap reputasi dan kepercayaan. Penelitian menunjukkan potensi berkurangnya kepercayaan dari nasabah akibat sentimen negatif publik. Yang selanjutnya yaitu implikasi regulasi dan keamanan nasional menimbulkan kesorotan terhadap keamanan cyber perbankan Indonesia dan kesiapan institusi keuangan. Next. Selanjutnya yaitu cara menanggulangi atau antisipasi. Yang pertama itu melakukan backup data terpisah secara rutin dan memastikan backup itu terpisah dari sistem operasional utama. Selanjutnya itu meningkatkan potensi sistem seperti enskripsi data, kontrol akses yang kuat, update sistem keamanan, pelatihan kepada karyawan agar tidak menjadi vektor serangan. Lalu selanjutnya itu respon cepat dan transparan. Ketika terjadinya gangguan, institusi harus segera mengkomunikasikan dengan jelas kepada nasabah agar kepercayaan itu tidak menurun. Selanjutnya itu audit dan evaluasi keamanan secara berkala, termasuk pengujian penetrasi atau penetration testing, monitoring keamanan, dan memastikan cyber hygiene yang baik. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan regulator dan lembaga keamanan cyber untuk pengawasan dan mitigasi risiko secara sistematik. Yang terakhir itu dalam konteks BSI, penelitian itu menyarankan agar bank fokus pada strategi pemulihan, menjaga kepercayaan pelanggan, serta memperbaiki sistem keamanan secara menyeluruh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dan yang terakhir yaitu adalah kelemahan. Kelemahan yang dapat ditemukan pada kasus ini yaitu yang pertama, sistem keamanan dinilai rentan. Misalnya kekurangan cyber hygiene yang baik. Contoh, kata sandi yang lemah, ketidakhadiran antivirus di sebagian sistem, sebagaimana diklaim dalam analisis eksternal terhadap BSI. Kedua, yaitu keterlambatan deteksi dan tindakan awal. Gangguan awal yang terjadi dikomunikasikan sebagai pemeliharaan sistem, sehingga tidak direspon sebagai potensi serangan cyber pada tahap awal. Yang ketiga, yaitu backup atau pemulihan data belum terbukti optimal. Bila backup tidak memadai atau tidak diuji secara rutin, pemulihan pasca serangan akan sulit. Dan yang terakhir yaitu komunikasi publik dan transparansi yang kurang cepat. Publik dan nasabah mengetahui gangguan setelah beberapa hari yang dapat memperbesar kerugian reputasi dan kepercayaan. Sekian dari presentasi dari kelompok 5. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.